Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Mari kita buka perkuliahan filsafat umum pada kesempatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah membahas apa itu definisi dan ruang lingkup serta manfaat filsafat ya. Ada dua hal penting yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu cabang-cabang besar yang dikaji oleh filsafat serta topik dan poin yang kedua yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Sebelumnya, mengenai poin yang pertama, filsafat seperti yang kita pahami dan harus jenengan ketahui bahwasanya berawal dari satu pertanyaan yang muncul sebagai dasar dari manusia itu sendiri. Manusia memiliki satu kecenderungan untuk mempertanyakan setiap sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, itu alamiah. Dalam video yang sebelumnya saya sedikit memaparkan tentang hal ini, bagaimana untuk melihat kecenderungan itu yang paling mudah yaitu anak-anak. Anak-anak baik balita maupun batita, di bawah 5 tahun ataupun di bawah 3 tahun, dia memiliki sense of curiosity atau rasa ingin tahu, question di dalam dirinya yang sangat besar terhadap sesuatu yang dijumpainya. Dan itu sebenarnya modal awal berfilsafat. Orang yang tidak memiliki pertanyaan dalam hidupnya, dia hanya mengalir, mengikuti gerak dari hidup yang diciptakan oleh masyarakat, lingkungan, politik, sosial, dan keluarga, serta teman-temannya, pasti dijamin orang yang seperti itu tidak memiliki satu inovasi yang menarik dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak ada problem solving terhadap suatu pertanyaan yang dihadapi. Sebab kecenderungan seluruh inovasi, baik itu bola lampu yang ada di kamar kita, di rumah kita, itu muncul dari question atau pertanyaan mendasar dari seseorang, dari ilmuwan. Bahkan banyak orang biasa itu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan simple yang kemudian ditekuni, dicari jawabannya secara sungguh-sungguh, secara radikal, secara serius, kemudian dari usahanya membuahkan hasil yang cukup maksimal. Kembali lagi ke anak kecil. Anak kecil memiliki banyak pertanyaan ketika dia dihadapkan pada situasi hidup yang baru dia ketahui. Dan kadang-kadang pertanyaannya itu tidak mudah untuk dijawab, bahkan sulit. Seperti pertanyaan, Ma, kenapa kita menyembah Allah? Ma, kenapa sih kita beragama? Ma, kenapa sih kita harus sholat? Ma, kenapa sih kita harus baik? Kenapa sih kita tidak boleh mencuri? Ya, seperti itu pertanyaan-pertanyaan simple yang apabila itu dijawab dengan cara filosofis akan menghasilkan satu knowledge dan sumber pengetahuan yang baru yang bermanfaat bagi perkembangan peradaban manusia. Tapi rata-rata seiring perjalanan waktu karena ketakutan ya, karena situasi yang tidak mendukung, akhirnya kita menyimpan pertanyaan itu, dan kemudian setiap ada pertanyaan kita abaikan, kita just say hello goodbye setiap question yang ada di dalam diri kita. Bahkan parahnya lagi kita acuh, kita cuek terhadap setiap permasalahan baik yang muncul dalam keluarga kita,
yang menimpa sahabat kita, yang mungkin dialami keluarga kita, lingkungan sosial kita, apalagi negara kita. Dan hal ini, kecuekan yang berjamaah ini akan menimbulkan efek yang cukup negatif bagi perkembangan kualitas generasi muda yang ada. Soalnya berkali-kali saya sampaikan mahasiswa merupakan pion ya, sebagai simbol dari akademisi atau orang yang terpelajar. Kalau yang terpelajar saya tidak peduli, yang memiliki sematan di dalam dirinya akademisi saja, dia tidak memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan yang ada di lingkungannya, baik di negaranya maupun di keluarganya, maka apa jadinya masyarakat kita dan masa depan dari pemuda dan bangsa ini? Oleh karenanya, filsafat ini yang paling penting adalah menimbulkan semangat dari teman-teman, dari kita semuanya, khususnya mahasiswa, untuk memunculkan rasa ingin tahu, kemudian kritisisme, dan menggali setiap pertanyaan itu secara filosofis, secara bijak. Itulah yang menjadi modal awal setiap filosof. Karena pada dasarnya kalian semua itu filosof. Karena seorang filosof adalah seseorang yang menjawab setiap pertanyaan yang muncul dalam benak hatinya secara serius dan sungguh-sungguh. Saya kasih contoh Thales. Thales itu mencoba untuk mendefinisikan apa yang menjadi sebab dari kehidupan itu. Dia lakukan berbagai riset dan perjalanan, mulai dari Yunani sampai pindah ke Alexandria, yaitu Mesir, untuk mencari jawaban kenapa kehidupan itu ada. Thales tidak begitu saja mempercayai penjelasan dari doktrin agama yang pada saat itu agama pribumi Yunani yang menyembah dewa-dewa tertentu dengan segala mitologinya. Thales nanti dalam pembahasan selanjutnya mencoba menjelaskan itu dengan penjelasan rasional. Meskipun dalam konteks sekarang penjelasan Thales mungkin terlihat lucu dan kemudian banyak kritik di sana sini, tapi itu suatu terobosan yang besar. Thales mencoba menggambarkan yang terpenting dari seluruh kehidupan adalah water atau air. Karena Thales melihat segala sesuatu baik dari kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan tidak akan ada apabila tidak ada peranan dari air di situ. Maka dari situlah untuk membangun suatu peradaban yang pertama kali harus difikirkan adalah bagaimana air itu ada dalam suatu masyarakat. Itu nanti akan mengubah sejarah dunia. Bagaimana bangsa-bangsa barat dengan kemajuan berpikirnya kemudian memiliki teknologi yang canggih dalam bidang pengairan dan pengelolaan air. Itu dari pertanyaan yang simpel kan. Kalau di Indonesia, sekedar contoh ya, ada seseorang yang tidak terpelajar, orang tua yang ada di Wonogiri namanya Mbah Sadiman. Mbah Sadiman ini pernah dianugerahi satu penghormatan oleh Kementerian Lingkungan karena dia diundang di acara Kick Andy, dan berkat jasanya sendirian Mbah Sadiman itu mampu menumbuhkan sekitar 200 sumber air di wilayah pegunungan Wonogiri yang dulunya tandus. Berawal dari mana? Berawal dari kegelisahan pertanyaannya. Kenapa masyarakat Wonogiri semakin lama mengalami krisis air? Air halus berli pada waktu musim kemarau dan melimpah ruah, bahkan banjir, mengakibatkan bencana alam pada waktu musim penghujan. Akhirnya Mbah Sadiman itu merefleksikan ini menjadi satu perenungannya secara pribadi. Dan dia dianggap gila oleh istrinya dan keluarganya, bahkan masyarakatnya.
Karena setiap hari Mas Sadiman itu berjalan sambil ngarit ya, untuk menanam tanaman yang memiliki kekuatan untuk menahan air. Di antaranya beringin, kemudian loa, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya. Dari situlah selama proses kurang lebih hampir 10 tahun, Mbah Sadiman mampu menanam lebih dari 1000 pohon dengan tangannya sendiri. Dan dari sanalah ketika pohon-pohon yang ditanam itu tumbuh besar, masyarakat Wonogiri menjadi surplus air dan mampu mengairi 7 kecamatan di wilayahnya. Itu berkat satu orang yang memiliki satu kegelisahan dan menekuni kegelisahan itu secara wise, secara bijak. Makanya bertanya itu penting. Merefleksikan pertanyaan itu penting, dan bertindak untuk pertanyaan itu juga sangat penting. Mari kita kembali kepada pembahasan ya teman-teman. Ilmu filsafat dan agama. Tadi kita sudah meminjam Siddhika Salpa, pengetahuan atau ilmu itu adalah sesuatu yang diketahui manusia, baik secara indrawi maupun secara rasional, bahkan ada pengetahuan secara spiritual, seperti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, saya nggak pernah sekolah, tetapi dengan kedekatannya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membimbing langsung dengan pengetahuan rohani. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang diketahui manusia itu sumbernya macam-macam. Tetapi yang paling umum, pengetahuan yang paling umum adalah pengetahuan indrawi, ini yang semua orang tahu. Contoh, bagaimana lidah kita merasakan manisnya gula, setiap orang tahu. Bagaimana hidung kita ini mencium bau, oh ini parfum, oh ini bangkai. Itu tahu kita ya kan. Tetapi pengetahuan yang dihasilkan indera itu ternyata terbatas. Dan tidak bisa dipercaya sebagai satu kebenaran umum yang akurat. Contohnya, dari teman-teman mungkin ada yang suka duren, ada yang gak suka duren. Padahal sama-sama memiliki lidah. Berarti lidah kita ini memiliki keterbatasan untuk mendefinisikan sesuatu itu enak atau tidak. Ada orang yang bilang, saya sangat suka duren karena enak. Yang satu baru mencium baunya saja sudah mau muntah. Ketika saya tanya teman-teman, makanan kesukaan favoritnya, ada yang suka manis, ada yang suka pedas, ada yang suka gurih, ada yang suka bakso, ada yang suka sate. That is different, berbeda. Karena apa? Karena indera itu terbatas. Keterbatasannya lagi seperti apa? Indera tidak bisa menjawab sesuatu yang di luar jangkauannya. Contohnya ketika panca indera kita melihat fenomena yang ada di hadapannya dan tidak bisa memecahkannya, itu banyak sekali. Contoh ketika hujan itu turun. Saya yakin di tempat teman-teman kemarin ya terjadi hujan ya rata-rata yang cukup deras. Indramu itu melihat hujan itu apa? Ya air yang turun dari langit, Pak. Oke, air yang turun dari langit. Tapi kenapa kok air itu turun dari langit? Bisa nggak indra menjawab? Oh ternyata nggak bisa. Mengalami keterbatasan. Akhirnya masyarakat zaman dulu ketika tidak bisa menjelaskan siklus air ini yang tidak bisa diterima atau dipecahkan oleh indera ini, hal tersebut disakralkan. Muncullah cerita dewa-dewa yang menjadi penyebab turunnya hujan. Seperti di masyarakat Skandinavia ya, di Eropa. Orang Eropa zaman dulu itu baca bukunya Justin Gardner, mempercayai bahwasanya hujan turun itu karena pengaruh palu dari seorang dewa yang namanya Thor yang tinggal di alam semesta di atas langit. Jadi itu yang dipercayai. Ketika nggak turun hujan, masyarakat
Skandinavia, nenek moyangnya orang-orang yang katanya pinter, yaitu orang Eropa, itu mempercayai bahwasanya tidak turun hujan karena palu Dewa Thor ini dicuri oleh iblis di Jotunheim. Sekarang itu kan difilmkan dan menjadi konsumsi konsumsi publik, bahwasanya itu adalah hal yang tidak real kan, seperti itu. Tapi dulu ribuan tahun yang lalu itu dianggap sebagai satu realitas yang nyata. Karena apa? Karena indra orang pada saat itu sudah mentok, tidak bisa menjelaskan fenomena hujan yang terjadi. Akhirnya agar Dewa Thor itu mampu meraih palunya kembali dari curian iblis, masyarakat Skandinavia itu mohon maaf mencari gadis yang paling cantik untuk dikorbankan, disembelih. Agar apa? Agar si para iblis yang mencuri palu dari Dewa Thor ini merasa tergoda dengan gadis tersebut, akhirnya lupa menjaga palu ini. Kan konyol sekarang ya, sekarang kita bisa bilang konyol. Tapi pada masyarakat ribuan tahun yang lalu, there is real, ini benar-benar terjadi. Oleh karenanya cerita-cerita sesaji yang mengorbankan manusia ini terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti di masyarakat Alexandria Mesir pada saat itu, di Yunani, kemudian di China, di India, di lembah sungai Tigris dan Eufrat, kemudian di pesisir pantai selatan mungkin. Sekarang kan masih ada pengorbanan kepala kerbau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa memecahkan permasalahan real yang indera sudah mentok. Oleh karenanya indera membutuhkan bantuan yang lebih dari sekedar apa yang bisa dijangkau oleh indera. Makanya ketika naik dari indrawi ke pengetahuan yang membutuhkan bantuan, yaitu riset, penelitian dan teori, ini dinamakan pengetahuan ilmiah. Jadi ilmiah itu apabila satu pengetahuan itu menggunakan teori-teori, kemudian riset dan penelitian. Contoh seperti ini, hujan itu kenapa turun? Oh, karena adanya siklus air itu kalau dipanaskan sekian derajat akan mengalami perubahan dari bentuk cair, ke bentuk gas. Akhirnya diteliti semakin mendalam, oh ternyata matahari itu mampu mengangkut uap sekian juta liter setiap hari, kemudian ditahan oleh atmosfer bumi, terjadilah hujan, terjadilah musim penghujan dan musim dingin yang ada di Eropa. Ternyata kejadian siklus hujan ini bukan peran dari dewa A, B, dan C, tetapi siklus alamiah yang muncul. Tetapi dalam konteks ini ternyata penelitian dan riset serta teori itu juga mentok, tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang muncul di benak manusia. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi kenapa turun hujan dijelaskan oleh pengetahuan ilmiah, terjadi penguapan, ada atmosfer dan lain sebagainya. Sekarang naikkan pertanyaannya, kenapa kok air itu bisa menguap? Siapa yang membuat itu? Kenapa kok ada atmosfer? Siapa yang membuat itu? Kenapa kok terjadi hujan dengan hukum-hukum yang ada di alam ini? Apa dibalik semua itu? Ternyata sains sudah mentok. Hanya bisa menjelaskan yang bisa diriset. Oleh karenanya muncullah alat bantu yang melebihi sains, yaitu filsafat dan agama. Bedanya kalau filsafat itu mencari kebenaran, itu menggunakan pendekatan rasio murni dan akal. Siapa sih yang membuat air itu bisa begini. Akhirnya muncul jawaban dari filsafat yang beraliran idealisme mungkin, atau teisme mungkin, yang mengatakan ada sumber kekuatan yang maha dahsyat yang dinamakan prima causa, sebab utama dari seluruh sebab. Ini yang digagas oleh Aristoteles.
penggerak utama dari seluruh gerakan yang ada di dunia dan semesta ini. Aristoteles tidak menyebut Tuhan, tapi ada penggerak dan penyebab utama yang dinamakan prima causa. Kemudian filsafat juga memberikan satu jawaban, karena ini alasannya adalah rasional. Bisa mengantarkan jawaban ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau sebaliknya tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Akhirnya muncul filsafat-filsafat yang sifatnya ateisme, seperti materialisme, kemudian komunisme dan lain sebagainya, yang memiliki pemahaman memang hukum alam atau kerja-kerja alam itu ya seperti itu dengan sendirinya. Gak perlu ada Tuhan, gak perlu ada penggerak, gak perlu ada penyebab utama di balik semua itu. Makanya filsafat ini seperti pisau, bisa digunakan untuk memotong bumbu, untuk membuat masakan yang lezat. Bisa juga pisau itu untuk menusuk perut seseorang dan jantung seseorang, sehingga orang tersebut mengalami sekarat. Maka filsafat itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak berpihak pada manapun. Bisa digunakan untuk positif juga untuk negatif. Sekali lagi. Tetapi filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh sains. Seperti kenapa kita harus berbuat baik. Kenapa etika itu harus ada. Kenapa kita ini harus bertuhan. Kenapa semesta ini ada. Itu dijawab oleh filsafat dengan pendekatan rasional. Ketika kita menggunakan cara pandang filsafat, otomatis kemampuan analitik kita bertambah. Saya jadi ingat diskusi saya dengan teman saya waktu di Yogyakarta ya. Ada teman saya itu yang proses belajarnya sangat ekstrim sehingga pada kesimpulan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam suatu diskusi tersebut kita melakukan dialog dari hati ke hati. Kenapa sih ya kamu tidak percaya kepada Allah? Wis gak gelem sholat, gak gelem poso. Ya karena tidak bisa dibuktikan secara empirik. Itu hanya cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang kita tidak tahu keberadaannya dan kebenarannya. Akhirnya setelah banyak diskusi, saya sebagai sebagai figur, sebagai sosok yang mempercayai Allah itu secara kuat, yang meyakini bahwasanya keberadaan Allah itu real, meskipun tidak bisa membuktikan pada saat itu. Akhirnya saya menggunakan pendekatan pragmatis kepada teman saya itu. Coba Anda bayangkan, saya bilang kepada teman saya, kita sama-sama berpikir pragmatis saja. Pragmatis itu berpikir mana yang bermanfaat gitu saja. Kalau nggak bermanfaat, kita tinggalkan. Seandainya saya menyembah Allah, saya sholat ya. Terus kemudian kamu nggak menyembah Allah. Peluang pertama apabila Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Setelah kematian kan sudah selesai. Kita membusuk menjadi bangkai, menjadi tanah. Tidak ada alam kubur, tidak ada pertanyaan setelah kematian, tidak ada akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Kalau semuanya tidak ada, berarti kan saya yang bertuhan itu selamat. Soalnya nggak apa-apa juga nggak diapa-apain. Anda yang tidak percaya Tuhan juga selamat, ya kan? Berarti satu sama. Podo selamat ya kan, seperti itu. Kemudian peluang yang kedua apabila Tuhan itu benar-benar ada. Dan dengan banyak cerita yang menyatakan kehidupan setelah mati, ada sosok yang telah dikubur selama puluhan tahun tetap hidup dengan amal-amal solihnya, dia mengabdikan dirinya di masjid dan lain sebagainya. Kemungkinan itu kalau saya mengimani, kalau kamu nggak mengimani nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Tapi apabila benar-benar setelah kematian itu janji-janji Allah dalam Al-Quran, janji-janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar ada, maka otomatis saya selamat, kamu hancur. Jadi tetap
orang yang bertuhan itu nilainya satu taraf lebih selamat daripada yang tidak bertuhan. Akhirnya teman saya itu direnungi, kemudian beralih secara pragmatis, kemudian menggali lagi kepercayaannya kepada Allah. Jadi filsafat itu seperti itu, bisa mengantarkan seseorang sangat tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dengan pendekatan analisis logisnya juga bisa menguatkan kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau filsafat itu sandarannya memang rasio murni, akal murni. Jadi mencari satu kebenaran dengan pendekatan rasional. Sedangkan agama mencari kebenaran dengan pendekatan iman. Sekali lagi pendekatan iman. Seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran suratul Baqarah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kalau masuk dalam ranah agama syaratnya harus iman. Iman terhadap apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Allah, surga, neraka, pahala, dosa dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara faktual di dunia ini. Tapi kita harus mempercayainya. Sholat, puasa dan lain sebagainya, itu semuanya berdasarkan iman. Mencari kebenaran berdasarkan iman. Jadi ilmu, filsafat dan agama itu orientasinya sama, mencari kebenaran. Kalau sains, pengetahuan ilmiah dengan menggunakan teknologi dan teori serta riset. Sekali lagi seperti itu. Kalau filsafat, mencari kebenaran dengan pendekatan rasio murni. Penjelajahan akal yang kritis dan analitis. Sedangkan kalau agama, mencari kebenaran dengan pendekatan iman, perasaan, dan intuisi nantinya. Semuanya orientasinya untuk mencari kebenaran dengan jalan yang mungkin different, mungkin berbeda. Oleh karenanya, ketika teman-teman dalam materi ini sudah sedikit banyak mempelajari itu, saya mohon untuk mencari referensi, baik sumber online, artikel, kemudian blog, mungkin buku, untuk memperkaya angan-angan teman-teman, pandangan teman-teman mengenai prolog filsafat, ilmu, dan agama. Sekian materi pada kesempatan hari ini. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.